Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih telah memberikan waktu. Kami di sini, kami kelompok pertama itu ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami berkaitan dengan lingkup dan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Muhammad Viko Valentino Faris, selaku moderator, dan rekan saya, Indri Eka Ramasari, dan Ananta Ivan Saputra, selanjutnya Valencia Fortuna. Untuk mempersingkat waktu, baiklah materi akan saya baca. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, empowerment, and sustainable. Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis komunitas atau community-based development adalah pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan keberdayaan melalui aktivitas bottom-up dan partisipatif. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal atau persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal, yaitu ditindasi oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil. Nah, untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan, perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami. Kemudian menurut Mardikanto dan Purwokerto tahun 2012, tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu yang pertama perbaikan pendidikan, kemudian perbaikan aksesibilitas, kemudian perbaikan tindakan, dan perbaikan kelembagaan. Rumusan masalah. Berdasarkan judul dan materi yang dipaparkan di atas, makalah ini memfokuskan kajian terhadap lingkup dan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat? Yang kedua, bagaimana tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat? Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dengan lingkungan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk mengetahui bagaimana tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Manfaat yang pertama, manfaat bagi pembaca yaitu sebagai tahap bahan belajar dan dapat menambah pengetahuan tentang materi lingkup dan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, manfaat bagi penulisnya itu merupakan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh. Bab kedua, pembahasan. Lingkup kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nadra 2003 dan Supriyatna menentukan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang tidak secara spesifik disebutkan sebagai salah satu lingkup pemberdayaan. Hal ini dapat dipahami mengingat bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang berada pada 4 lingkup dan pembidangan tersebut. Meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan dapat ditambahkan sebagai salah satu lingkup pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada bidang-bidang pemberdayaan. Pemberdayaan pada lingkup politik diorientasikan agar masyarakat mempunyai bargaining position atau daya tawar yang tinggi apabila berhadapan dengan pihak-pihak terkait, baik masyarakat, pemerintah, kalangan LSM maupun kalangan swasta yang mempunyai agenda atau proyek di wilayah masyarakat. Pemberdayaan pada lingkup ekonomi biasanya berhubungan dengan kemandirian dalam penghidupan masyarakat. Dalam hal ini, upaya produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau menjadi gantungan hidup menjadi fokus dalam lingkup pemberdayaan bidang ekonomi.
Pemberdayaan pada lingkup sosial budaya berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Orientasi pemberdayaan pada lingkup sosial budaya ini berkisar pada penguatan soliditas masyarakat, pengurangan kerentanan terhadap konflik, serta penguatan solidaritas sosial. Pemberdayaan pada lingkungan berfokus pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terjaga kelestariannya. Upaya ini hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungan berkelanjutan. Pemahaman dan kepedulian masyarakat hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui upaya-upaya pemberdayaan. 2.2 Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Memiliki 7 tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. 2. Tahap pengkajian. 3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. 4. Tahap formalisasi rencana aksi. 5. Tahap pelaksana. 6. Tahap evaluasi. Dan 7. Tahap terminasi. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Pemberdayaan masyarakat atau community empowerment menjadi isu utama dalam program dan orientasi pembangunan nasional pada saat ini. Kegiatan peningkatan sarana jalan diupayakan melibatkan masyarakat secara aktif melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata yang menyangkut masa depannya. Banyak tahapan dalam penyusunan anggaran di desa menjadikan alasan perlunya pemberdayaan kepada masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang perlu pendampingan advokasi. B. Saran. Kegiatan pengabdian yang merupakan pendampingan advokasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang tidak memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen perencanaan, dokumentasi pelaksanaan, maupun dokumen pertanggungjawaban. Apalagi jika pelaksanaan pembangunan fisik membutuhkan anggaran yang cukup besar, yang berasal dari pemerintah, swadaya masyarakat, maupun bantuan dari pihak lainnya. Sehingga pengelolaan anggaran bisa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabel, sehingga bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang mungkin bisa terjadi. Perlu adanya koordinasi antara pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan pemerintah daerah agar bisa menjembatani kegiatan pendampingan yang lain, sehingga konsep pemberdayaan lebih dari optimal. Baiklah, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.